Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan praktek pembelajaran laboratorium asuhan persalinan. Saya akan menjelaskan tentang asuhan pada kelas 1. Ya, asuhan kelas 1 ini kita mulai dari pengkajian data, ya, dari mulai anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pendokumentasian ke dalam partograf. Ya, baik teman-teman, kita mulai ya. Di kelas 1 ini kita harus melakukan pengkajian data secara lengkap ya. Yang pertama yaitu data subjektif. Data subjektif itu kita melakukan anamnesa. Anamnesa kita punya formulirnya untuk anamnesa. Nanti silakan teman-teman baca di dalam formulirnya apa saja yang akan kita tanyakan. Ya, yang terfokus pertama keluhan ibu. Apa yang ibu rasakan, ibu? Apakah ibu merasakan mules? Sejak kapan ibu mulesnya? Apakah ibu keluar air-air? Keluar air-airnya bagaimana? Sejak jam berapa ibu keluar air-airnya? Ya, ini kehamilan yang keberapa, Bu? Ya, HPHT-nya kapan? Kemudian kita menghitung usia kehamilannya. Kemudian kita tanyakan bagaimana perasaan ibu, apakah gerakan janinnya bagaimana, dan seterusnya. Jadi nanti kita teman-teman silakan dilihat di dalam formulir. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita sudah melakukan anamnesa secara lengkap, kita lakukan pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik pada ibu bersalin pada dasarnya sama dengan pemeriksaan pada ibu hamil. Tetapi ada data fokus yang harus kita lakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dalam. Nah, pada praktek laboratorium hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana melakukan pemeriksaan dalam pada ibu bersalin. Ya, apa saja yang harus dipersiapkan alatnya? Yang pertama adalah bak instrumen ya untuk persiapan persalinan yang berisi dari partuset. Kemudian kita siapkan kom tertutup berisi kapas DTT, kemudian bengkok, kemudian handscoon yang steril, kemudian untuk pemeriksaan DJJ menggunakan linek, kemudian ada klorin ya untuk merendam sarung tangan, dan selengkapnya saya akan berikan di dalam daftar tilik ya. Baik, kita mulai untuk praktek pemeriksaan dalam pada ibu bersalin ya. Nah, kita mempersilahkan ibu untuk naik ke tempat tidur. Ayo ibu, silakan ke tempat tidur. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya. Nah, silakan ibu, apakah ibu ingin berkemih? Apakah ibu pengen pipis dulu? Kalau misalkan ibunya pengen pipis, anjurkan dulu ibunya ke kamar mandi. Kalau tidak, langsung ke tempat tidur. Ya, kemudian kita siapkan dibuka celananya ya Bu ya, posisikan litotomi. Ya, kemudian dekatkan alat. Sebelumnya ya, sebelum kita memulai, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Ya. Cuci tangan. Nah, seharusnya cuci tangannya itu di bawah air mengalir ya. Kalau tidak ada, kita bisa menggunakan alkohol. Dan ini di sarung tangan bajunya digulung. Ya, kita ulangi lagi ya. Cuci tangan. Ya, kemudian kita dekatkan alat. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dulu ya Bu ya. Punten Bu, diangkat ya. Angkat bokongnya, kita pasang perlak ya. Kemudian komnya dibuka ya,
berisi dengan kapas DTT, ya. Boleh didekatkan atau kita simpan di dalam di dekat troli nggak apa-apa, atau kita dekatkan boleh ya. Kemudian kita pakai sarung tangan. Nah, prinsipnya pada saat mau melakukan ini adalah DTT ya, atau bersih, sehingga pada menggunakan boleh sarung tangan yang bersih atau DTT ya. Nah, kita lakukan pemeriksaan dalam. Sebelum melakukan pemeriksaan dalam, inspeksi terlebih dahulu bagian area vulvanya ya. Apakah ada benjolan, apakah ada varises, apakah ada tanda-tanda infeksi menular seksual, apakah ada pengeluaran lendir darah, pengeluaran air ketuban. Kalau ada air ketuban misalnya ada warnanya seperti apa ya. Kalau lendir darah kita lihat juga. Kemudian apakah ada hemoroid atau tidak. Nah, kita lihat area vulva vaginanya. Selanjutnya baru kita lakukan pemeriksaan dalam. Ya, sebelum melakukan pemeriksaan dalam, kita bersihkan terlebih dahulu area vulvanya dengan menggunakan kapas DTT. Kita ambil kapas DTT secukupnya, saya mengambil 3 saja. Ya, kemudian kita bersihkan labia mayora yang terjauh terlebih dahulu. Bersihkan, punten ibu, dibersihkan dulu ya, dari atas ke bawah. Kemudian labia mayora dan minora yang dekat kita buka sambil dibuka ya, bersihkan. Dan dari klitoris sampai ke perineum kita bersihkan sampai ke bawah ya, sampai ke, nah seperti ini. Nah, kita inspeksi lagi setelah dibersihkan bagaimana, apakah ada tanda-tanda infeksi menular seksual seperti kondiloma, benjolan ya, ada polips, ada kandidiasis misalnya ya, atau misal ada varises. Nah, kita lihat. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dalam. Jari tangan kita masuk satu-satu ya. Ibu tarik nafas dulu ya Bu ya. Kita susuri area vaginanya ya, apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian tangan satu lagi kita masuk menyusuri. Nah, pertama kita rasakan porsionya bagaimana. Apakah porsionya teraba atau tidak. Kalau teraba, pembukaannya bagaimana ya, konsistensinya bagaimana, porsionya lunak atau kaku, kemudian bagaimana tebal atau tidak. Kemudian pembukaannya, serviksnya ada pembukaan berapa, kemudian ketubannya itu masih ada atau tidak. Selanjutnya adalah kepala ya, presentasinya apa, apakah kepala atau bokong. Kemudian penurunan kepalanya ada di hot berapa ya. Kemudian kita periksa juga kalau teraba kepala, kemudian pembukaan sudah besar, kita bisa merasakan adanya posisi atau yang menjadi penunjuk itu apa. Misalnya ubun-ubun kecilnya teraba di mana ya, apa yang menjadi posisinya. Kemudian kita meraba adakah penumbungan tali pusat atau tidak ya. Sebelum itu adakah molase atau penyusupan kepala janin atau tidak ya. Nah, kita lakukan pemeriksaan itu, dan setelah itu baru tangan kita keluar. Punten ibu, tarik nafas ya. Nah, kita lihat pengeluaran lendirnya berwarna apa. Kalau ada pengeluaran air-air, warnanya apa, apakah jernih ataukah campur mekonium ataukah campur darah atau bagaimana ya. Nah, sudah selesai, ibu sudah selesai pemeriksaannya. Kemudian kita rapihkan kembali, ini simpan ke klorin. Cuci tangan di dalam klorin secara terbalik. Cut. Selanjutnya merapikan kembali, ibu diangkat ya Bu ya perlaknya. Nah, silakan Bu, mau dipakai celananya lagi, dan kita menjelaskan hasil pemeriksaan. Kalau sudah masuk ke dalam persalinan, kita lanjutkan pemantauan kala 1 persalinan ya. Kalau memang belum ada tanda-tanda persalinan, kita bisa mempersilahkan ibunya untuk kembali pulang dan menganjurkan kapan ibu itu harus kembali dan menjelaskan tanda-tanda persalinan ya.
Setelah kita melakukan pemeriksaan dalam, kita menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu. Ya, apabila kita belum melakukan pemeriksaan DJJ, kita lakukan pemeriksaan DJJ ya, untuk memastikan bagaimana kondisi denyut jantung janinnya. Nah, teman-teman apakah masih ingat bagaimana melakukan pemeriksaan DJJ? Ya, caranya adalah kita bisa menggunakan linek ataupun Doppler. Kalau teman-teman ada Doppler, biasanya di klinik itu ada Doppler, itu akan lebih mudah lagi. Jadi untuk pemeriksaan DJJ ini yang paling penting kita menentukan presentasinya dan posisinya. Posisi punggungnya ada di sebelah mana. Jadi DJJ itu akan terdengar jelas pada area punggung janin. Pemeriksaan DJJ ini pada area punggungnya. Jadi kita sudah palpasi ini kan Leopold 1, kita pastikan Leopold 2 ya, kemudian Leopold 3. Nah, ternyata si pemeriksaannya punggungnya ada di sebelah kanan. Ya, kita lakukan pemeriksaan DJJ karena posisi kepalanya ada di bawah, berarti kemungkinan DJJ-nya ini adalah di sebelah kanan bawah pusat. Ya, sebelah sini ambil jam tangan, kalau ada jam dinding kita lihat jam dinding, tangan kita yang satu meraba nadi ibu. Kita dengarkan selama 1 menit penuh bagaimana iramanya teratur atau tidak. Kita perhatikan berapa frekuensinya. Oh, ternyata 140 kali per menit. Ya, normalnya DJJ itu adalah 120 sampai 160 kali per menit. Selanjutnya, pada kala 1 ini juga kita akan melakukan observasi HIS ya, setiap 30 menit kalau sudah masuk fase aktif. Bagaimana cara mengobservasi HIS? Mengobservasi HIS itu kita meraba area fundus uteri. Ya, area fundus uterinya kita raba. Ya, area fundus uteri kita tentukan dulu fundusnya, kemudian kita raba fundusnya, kemudian kita rasakan. Jadi dengan menghitung ya, dengan menggunakan jam penghitung waktu atau timer atau lihat jam dinding ya, kita rasakan berapa sih frekuensinya, berapa durasinya, jadi berapa kali dalam 10 menit ya, durasinya itu berapa lama setiap kali HIS ya, intensitasnya bagaimana, kuat atau tidak ya. Jadi saya menghitung nih selama 10 menit, kemudian setiap terjadi HIS dari mulai merasakan adanya keras sampai dia lunak lagi ya si fundusnya. Nah, itu 1 kali HIS artinya ya. Nah, hitung dari mulai terjadi HIS sampai HIS-nya berhenti atau terjadi relaksasi. Nah, itu berarti HIS-nya itu berapa lama. Nah, kemudian setelah 1 kali HIS ditunggu dulu sampai muncul lagi HIS berikutnya ya. Nah, itu sampai dalam 10 menit ini terjadi berapa kali HIS. Nah, itu cara untuk menghitung HIS. Hasil pemeriksaan yang tadi kita lakukan, pemeriksaan dalam, pemeriksaan HIS, pemeriksaan DJJ, kita dokumentasikan ke dalam partograf. Ya, sebagaimana yang telah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya tentang partograf, bagaimana cara pengisiannya, masih ingat? Ya. Nah, di sini ada lembar partograf. Jadi hasil temuan yang kita temukan kita catat di dalam partograf. Ya. Teman-teman, untuk pengisian partograf, saya mengingatkan kembali kata kuncinya yaitu ada di pembukaan. Jadi pertama, memastikan apakah ini masuk dalam fase aktif atau tidak. Jadi pengisian partograf dilakukan apabila ibu sudah masuk ke dalam fase aktif. Ya, fase aktif itu dari pembukaan berapa? Dari pembukaan 4 cm. Ya. Jadi kalau sudah ada pembukaan 4 cm, kemudian HIS-nya adekuat, HIS adekuat itu adalah lebih dari 3 kali dalam 10 menit, lamanya lebih dari 40 detik, itu HIS adekuat ya. Jadi kalau dari kasus HIS-nya sudah adekuat, kemudian pembukaannya sudah fase aktif, berarti kita bisa masukkan ke dalam lembar partograf. Ya, di sini ada pembukaan serviks ya, lembar pembukaan. Jadi pengisian pertama itu harus berada di garis waspada. Ya, masih ingat ya. Jadi misalnya kita, salah teh. Untuk pengisian partograf ini harus berada pada garis waspada. Jadi misalnya pembukaan berapa? Pembukaan datangnya itu adalah pembukaan 5, berarti langsung kita isi di pembukaan 5. Ya, kemudian yang lainnya mengikuti garis waktu ini. Ya, misalnya pembukaan 5 berarti kita di sini. Kemudian penurunan kepalanya ada di mana? Ada di hot
2 plus misalnya di penurunan 3/5 misalnya. Nah, kita diberi lingkaran di sini. Kemudian berapa DJJ-nya? Kemudian air ketubannya bagaimana, masih utuh ataukah sudah pecah? Kalau pecah warnanya bagaimana? Penyusupan tidak. Kemudian kontraksinya berapa kali? Hisnya dalam 10 menit, lamanya berapa kali ya? Kalau misalnya lebih dari 40 detik berarti simbolnya adalah warnanya ditebalin ya. Kemudian di sini adalah tekanan darah, kemudian suhu, protein urin, aseton, volume ya. Nah, ini identitas jelas harus dilengkapi. Nah, jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang paling utama adalah kita melakukan pengisian partograf. Teman-teman, alhamdulillah untuk pembelajaran laboratoriumnya sudah selesai. Terima kasih atas perhatian semuanya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan ke dalam sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.